Selamat malam, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Malam hari ini sahabat, saya berkesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi daripada teman-teman yang masuk di direct message, email, juga di kolom komen di YouTube. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjawab yang masih ada kaitannya dengan pemakaian robot Net89. Jadi ada beberapa pertanyaan sahabat. Yang pertama, bagaimana pendapat Pak Joko mengenai pengakuan atau tidak adanya yang mengakui robot Net89. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatnya mengenai janji dari penyelenggara Net89 atau robot 89 mengenai tidak akan rugi lebih daripada 5%. Dan yang terakhir ada pertanyaan bagaimana menurut Pak Joko mengenai pemakaian robot Net89 di broker hot forex. Namun sebelum saya mengulas lebih jauh sahabat, tentunya izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menguraikan pendapat saya atau opini saya mengenai beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar juga lewat direct message. Yang pertama mengenai pendapat tentang keberadaan robot Net89. Siapa sih sebenarnya yang menciptakan robot Net89? Nah, sahabat trader, kalau kita mencoba untuk sedikit mengupas sedikit juga mencari tahu beberapa informasi bahwa keberadaan Net89 atau robot Net89 ini tidak ada yang mengakui keberadaan tersebut. Anda coba cek Anda coba cek mengenai keberadaan Net89. Tidak ada yang membikin atau tidak ada yang menciptakan di sana. Sahabat trader, di sini kalau menurut pendapat saya tentunya sebuah karya apalagi diklaim bahwa karya robot Net89 ini bisa menghasilkan uang yang begitu besar. Logika berpikir saya bahwa sesuatu yang diciptakan, apalagi itu mencetak banyak uang, tentunya pemikiran orang banyak pasti akan dipatenkan. Paling tidak merek dagang yang kita ciptakan ini akan kita lindungi secara undang-undang. Tetapi kenapa robot Net89 yang konon bisa menciptakan banyak uang itu tidak ada yang mengakui siapa pembuatnya. Nah, sahabat trader, di sini kita akan coba mendiskusikan bahwa kalau melihat gayanya seperti ini, timbullah pertanyaan-pertanyaan buat secara pribadi saya. Contohnya, kenapa tidak diakui keberadaannya? Kenapa hal ini ditutup-tutupi? Mestinya kita tanda kutip bahwa kita harus juga cari tahu. Artinya, kalau sesuatu yang begitu luar biasa ini
kenapa tidak dipatenkan atau tidak diakui sebagai karya? Saya mencurigai bahwa di sana suatu saat nanti pihak penyelenggara, kalau terjadi robotnya ini error, ya, saya ulangi lagi, bila suatu saat nanti robotnya ini error, maka pihak penyelenggara ini tidak mau dikait-kaitkan dengan yang namanya robot. Sampai di sini mungkin Anda cukup paham, ya. Nah, saya mengundang teman-teman yang tentunya pro dan yang kontra untuk saling mendiskusikan ini agar sama-sama mendapat pencerahan tentunya. Sahabat leader, ini adalah poin terpenting bahwa menurut pandangan saya seharusnya kalau memang itu transparan, tentunya sangat mudah sekali mengakui bahwa robot Net 89 ini adalah karyanya dan itu harusnya dipatenkan. Tetapi di sini ditutup-tutupi. Ayo kita berdiskusi untuk di sini. Nah, kemudian kita coba lanjut, ini pertanyaan yang kedua. Tapi Pak, beberapa leader atau penjual robot ini yang notabene salah satu kelompok ini menjamin bahwa ruginya tidak lebih daripada 5%. Sekarang pertanyaan saya begini, pendapat saya, siapa yang menjamin kalau itu tidak akan rugi lebih daripada 5%? Adakah disclaimer, adakah ketentuan-ketentuan atau perjanjian-perjanjian antara pembeli robot dengan pihak penjual robot? Yang mana kalau saya coba tengarai bahwa penjual robot pun ini tidak mengakui menjual robot. Bagaimana mungkin ada perjanjian-perjanjian secara tertulis untuk kejelasan suatu misal yang loss-nya tidak lebih daripada 5%. Untuk 100% dibutuhkan 5 kali loss berturut-turut. Nah, siapa yang jamin 5% tersebut? Apakah di dalam kontrak, apakah di dalam pembelian robot Anda tertulis disclosure di sana? Apakah itu tertulis secara yang menjamin? Kalau itu hanya lisan, tentunya posisi customer atau nasabah ini sangat lemah. Ya. Yang pertama, tidak ada yang mengakui keberadaan robot. Kemudian yang kedua, menurut beberapa teman, tolong kalau salah dikoreksi ya, kerugian robot tidak akan melebihi 5%. Siapa yang menjamin itu? Ingat, kalau tidak secara tertulis, kalau hanya lisan, berarti di hadapan hukum itu tidak akan berlaku. Nah, yang terakhir ini mengenai robot Net 89 ini sudah dicobakan atau ditanamkan di pada perusahaan Hot4Rec. Sahabat leader, perusahaan Hot4Rec ya, perlu saya coba sharing pada malam hari ini bahwa perusahaan Hot4Rec ini adalah perusahaan yang cukup kredibel. Saya garis bawahi lagi, cukup kredibel karena mereka mempunyai beberapa lisensi tentunya. Mereka punya lisensi di SciSec. Ini tentunya sangat aman. Nah, pertanyaannya begini. Coba kenapa pemakai robot yang lain tidak ditaruh di Hot4Rec? Yang ketiga broker atau ketiga broker yang ada di offshore company ini, ya, offshore ya company ya, kenapa tidak dipindah di broker yang aman?
Bukannya pertanyaannya sekarang kondisinya pada profit, ya. Tentunya sangat gampang memindahkan bisnis yang dalam kondisi masih bagus. Kalau member-member Robert Net 89 ini dipindah di Hot Forex semua, itu keamanan dana dari nasabah ini bisa terjamin. Ini adalah poin. Nah, kalau saya lihat clue-nya untuk bisa robot ini ditanam di Hot Forex, nasabah harus beli robot senilai kurang lebih $25.000. Nanti kalau salah coba dikoreksi sahabat trader semua ya. Nah, sekarang begini, bukannya dulu ya waktu beli robot ya tergantung pada depositnya. Kalau robotnya misalkan seharga misal ya $100, maka depositnya sebesar segini. Nah, berarti tidak ada hubungan ya, artinya kalau mungkin ada diskusi bahwa bisa jadi ini adalah yang produk premium. Ingat sahabat trader, Hot Forex setahu saya ya, ini Anda bisa mendepositkan ya untuk trading kalau tidak salah $10 atau $50 atau $100. Jadi sudah cukup kecil. Mestinya bagi member atau masyarakat kita harus jeli bahwa kalau semuanya ditaruh di dalam Hot Forex, perusahaan kredibel dengan berbagai macam depositnya, maka saya pastikan di sana akan lebih aman daripada ketiga broker yang berada di offshore company. Sahabat trader, nampaknya memang polemik ini cukup menguras diskusi dari teman-teman yang kontra atau yang pro ya. Namun begini sahabat trader, saya berpesan bahwa cobalah kita berdiskusi ya sesuai dengan topik dan tidak mengumbar ujaran kebencian. Tujuan channel di sini, channel Naked Trader 21 adalah mengedukasi, berdiskusi, sama-sama saling memberikan pengalaman-pengalaman. Tentunya ini sangat bermanfaat. Kalau saya lihat komen-komen di beberapa konten yang ada di Naked Trader 21, terutama membahas robot 89, cukup banyak ya, ratusan, bahkan ada yang ya mungkin ratusan komentar di sana dan saling tukar pendapat. Namun saya tidak berharap bahwa ini akan terjadi polemik dan saling serang. Tujuannya kita duduk bersama, saling memberikan informasi. Sahabat trader, bagi teman-teman silakan Anda menambahkan komen atau menambahkan pengalaman-pengalaman yang perlu di-sharing untuk teman-teman di sini ya, baik pro dan kontra. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat malam, salam dahsyat luar biasa.